Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, tidak ada. Yang Rasulullah ketahui kiamat terjadi, satu, kiamat akan terjadi di hari Jumat. Kemudian yang Rasulullah tahu tentang kiamat, kiamat akan terjadi waktu subuh. Ya, di waktu subuh, di mana pada saat itu manusia tidak lagi mendengar suara azan. Tidak ada terdengar suara azan. Kenapa demikian? Bisa jadi satu, masjidnya kosong karena pandemi merajalela kembali. Sejak kita meninggalkan dunia, setidaknya juga ada 7 hari yang akan kita lalui. Hari apa saja itu? Ini harinya. Yang pertama Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. As-Sa'ah artinya waktu, waktu hancurnya alam semesta. Dan ini hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, tidak ada. Yang Rasulullah ketahui kiamat terjadi, satu, kiamat akan terjadi di hari Jumat. Kemudian yang Rasulullah tahu tentang kiamat, kiamat akan terjadi waktu subuh. Ya, di waktu subuh, di mana pada saat itu manusia tidak lagi mendengar suara azan. Tidak ada terdengar suara azan. Kenapa demikian? Bisa jadi satu, masjidnya kosong karena pandemi merajalela kembali. Ditutup, manusia dikarantina, tidak boleh ke masjid. Tapi kalau ke mall boleh. Ya, kalau ke mall boleh, atau ke kebun binatang boleh, tapi tetap jaga prokes. Cuma kalau ke masjid dikunci, sehingga tidak ada yang azan di muka bumi. Nah, itu kata Rasulullah, la taqumu sa'atu hatta la tuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar suara manusia mengucapkan azan. Yang kedua, berikutnya, mohon maaf, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi, Bapak Ibu, maka manusia yang beriman tidak ada. Karena orang beriman akan dicabut nyawanya terlebih dahulu sebelum kiamat terjadi. Sehingga yang menyaksikan kiamat adalah manusia yang paling buruk, yang tidak punya iman betapapun hanya sebesar biji sawi. Berikutnya, kiamat tidak akan terjadi melainkan Al-Quran sudah diangkat dari muka bumi. Ya, Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Karena kiamat merupakan bentuk hukuman terburuk bagi manusia yang sesat, bagi manusia yang ingkar di dunia. Bencana alam tidak membuat mereka taubat. Ya, gempa bumi tidak membuat mereka berhenti dari maksiat. Banjir tidak membuat mereka berhenti dari dosa yang mereka lakukan, tidak membuat mereka kembali kepada Allah. Maka kiamatlah yang akan menghentikan kemaksiatan dan dosa manusia terburuk di muka bumi. Tapi itu adalah akhir dari segala kehidupan dunia. Baik, kemudian kiamat saat itu, kata Rasulullah, terjadi ketika Quran hilang dari orang yang hafal Al-Quran. Sehingga ada seseorang yang melaksanakan sholat pun dia lupa dengan bacaan Qur'annya, sehingga sholat diselesaikan tanpa bacaan Qur'an. Berikutnya, kiamat tidak akan terjadi melainkan Ka'bah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Barulah kiamat terjadi. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Baik, yang kedua, Yaumul Ba'ats. Rasulullah SAW menegaskan, kullu nasi yub'atsu yaumal ba'tsi kahayati mautih. Manusia akan dibangkitkan nanti di Yaumul Ba'ats, di hari yang kedua, menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud di rakaat terakhir sholat duha. Dibangunkan sama anaknya, "Bunda, kok lama sekali sujinya? Bunda, nanti pusing Bunda. Dari tadi kok sujud terus? Digoyang-goyang badannya." Ketika digoyangkan, kebruk jatuh, sudah tidak bernyawa. Nah, kata Rasulullah, manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Maka dia dibangkitkan dalam keadaan sujud.
Sebelum Rasulullah diutus, ada manusia yang berzinah. Seorang pemuda-pemudi terkena panah asmaranya si Kupit. Kena ke hati. Isaf dan Nailah adalah satu pemuda dan pemudi, sepasang pemuda-pemudi yang mereka terkena gejala-gejala tadi. Akibatnya apa? Mereka saling bertemu di malam hari. Karena takut ketahuan, lalu mereka melangkahkan kaki mereka ke Ka'bah. Malu kalau kita di sini. Kalau orang tahu kita pacaran, kita ditangkap, kita disiksa. Bayangkan Bapak Ibu, zaman jahiliyah pacaran tabu. Orang takut ketahuan pacaran. Di zaman jahiliyah, zaman sekarang berarti lebih jahiliyah. Orang takut tidak pacaran. Tidak, difasilitasi. Dibikin tamannya kan? Taman Dilan. Tuh lihat, ada spanduknya tuh, ada billboardnya di perapatan Jalan Pasteur. Yang di atas Dilan sama siapa? Di bawahnya ada lagi. Dikasih contoh. Padahal dulu sebelum Rasulullah diutus, pacaran itu menakutkan hukumannya. Isaf dan Nailah sudah berat hatinya, sudah terkena virus TBC, tekanan batin cinta. Mereka sudah terkena gejala marah rindu dan tropi kangen tadi. Ketemulah mereka di depan Ka'bah. Tapi karena takut ketahuan, mata mereka melihat, gitu kan? Mata mengarahkan kemana mereka melangkah. Ka'bah sepi. Tahu nggak sekarang malam apa? Syahwatnya bermain. Oh iya, sekarang kan malam Rabu. Berarti Ka'bah sepi. Bener, cerdas kamu. Yuk kita ke Ka'bah. Mudah-mudahan Ka'bah pintunya tidak dikunci. Betul. Ketika mereka melangkahkan kaki ke Ka'bah, Ka'bah tidak dikunci. Dibukalah pintu Ka'bah. Isaf dan Nailah masuk ke dalam Ka'bah. Ditutup pintu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan di dalam Ka'bah, di dalam rumah Allah? Mereka berzinah. Bayangkan, berzinah di dalam Ka'bah. Maka Allah hukum mereka menjadi batu. Diazab Allah menjadi batu. Allah abadikan kebersamaan mereka dalam zina, dalam perbuatan dosa. Besoknya orang tua mereka mencari-cari. Isaf, di mana kamu nak? Nailah, tidak ketemu. Ya, begitu dicari, ini HP-nya. Coba dilihat, dibuka. Wah, mereka janjian di dalam Ka'bah. Wah, ketika ditemukan di dalam Ka'bah, mereka sudah menjadi patung dalam keadaan berzinah. Dasar orang Arab jahiliyah. Sudah jelas mereka diazab Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berbahagialah kita. Putra-putri kita diabadikan kebersamaan mereka. Allah muliakan kebersamaan mereka. Sudah jelas diazab, dikatakan Allah memuliakan mereka. Ini Bapak Ibu, dahsyatnya kemaksiatan, dahsyatnya fitnah dunia, membuat manusia memandang dosa dan maksiat sebagai kebaikan. Begitulah ketika syahwat menguasai hati manusia. Tidak bisa membedakan mana mulia, mana hina, mana benar, mana salah. Digergaji itu patung Isaf dan Nailah dipisahkan. Patung Isaf disimpan di bukit Sofa. Patung Marwa disimpan patung Nailah di bukit Marwa. Ketika ibadah haji, mereka mencampurkan ibadah haji mereka dengan memuliakan Isaf dan Nailah. Padahal mereka dua manusia terkutuk di muka bumi, berzinah di dalam Ka'bah. Maka ketika Fathul Mekah, ketika para sahabat akan melakukan ibadah sa'i, para sahabat gak mau. Ayo, kita lakukan sa'i, ikuti aku. Para sahabat diam aja. Kenapa? Ayo kita sa'i. Sebentar ya Rasulullah, apa Anda tidak tahu? Apa Anda lupa? Di bukit Sofa ada patung Isaf.
Di Bukit Marwah ada patung Nailah. Mereka berzina di dalam Ka'bah ya Rasulullah. Lalu orang jahiliyah memuliakan mereka padahal mereka diazab Allah. Maka Rasulullah menegaskan, Allahu Akbar. Kan aku sudah bilang, habis dan hancurkan semua berhala, termasuk mereka. Maka dihancurkanlah patung Isof dan Nailah. Ali, hancurkan patung Isof. Sa'ad, hancurkan patung Nailah. Dihancurkanlah patung tadi. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah haji. Maka turun pada saat itu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah fala junaha alaikum ayyatawafa bihima. Maka tidak menjadi dosa bagi kalian untuk melakukan sa'i antar keduanya karena sudah dihancurkan. Intinya Isof dan Nailah di Yaumul Ba'ats akan dibangkitkan dalam keadaan berzina.